Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Sinatria Wiguna dari program studi PGSD kelas 1D. Yang terhormat Ibu Titi Setiawati SPDI MAG. Sebelumnya saya ingin menjelaskan materi sumber ajaran agama Islam. Yang pertama, pengertiannya yaitu Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui wahyu. Secara bahasa berasal dari kata qara'a yang berarti bacaan. Menurut istilah, Al-Quran adalah firman yang menjadi mukjizat, diturunkan dalam bahasa Arab dan disampaikan secara mutawatir. Yang kedua, nama-nama Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran karena dibaca. Kedua, Alkitab karena tertulis dan menjadi penyempurna kitab sebelumnya. Yang ketiga, Al-Furqan, pembeda antara yang benar dan salah. Yang keempat, Az-Zikra, pengingat manusia. Dan yang terakhir, At-Tanzil, wahyu yang diturunkan. Berikutnya, struktur Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan lebih dari 6.000 ayat. Ayat dibagi menjadi dua, yaitu Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah turun di Makkah, isinya tentang akidah. Dan Madaniyah turun di Madinah, isinya tentang hukum dan sosial. Yang keempat, jenis ayat. Muhkam, yang artinya jelas maknanya. Yang kedua, Mutasyabih, yang artinya samar, perlu penafsiran. Terus berikutnya yang kelima, ada kandungan pokok Al-Quran. Yang pertama ada ajaran tauhid, mengesahkan Allah. Yang kedua, janji ancaman Allah. Yang ketiga, ibadah, petunjuk hidup, bahagia. Dan yang terakhir, hukum syariah. Ikut ada 6 fungsi Al-Quran. Yang pertama ada Al-Huda, yang kedua ada Al-Furqan, yang ketiga ada Asyifa, yang keempat Al-Mau'izah, yang kelima mukjizat, dan yang terakhir penguat ajaran nabi-nabi sebelumnya. Yang pertama, Al-Huda, yaitu petunjuk hidup. Yang kedua, Al-Furqan, pembeda kebenaran dan kesehatan. Yang ketiga, Asyifa, obat hati dan jiwa. Yang keempat, Al-Mau'izah, nasihat. Yang kelima, mukjizat, bukti kebenaran nabi. Yang ketujuh, keistimewaan Al-Quran, firman yang murni. Quran surat Al-Haqqah ayat 40 sampai 41. Yang kedua, dihafal dan diriwayatkan sahabat secara mutawatir. Yang ketiga, bersifat global dan berlaku sepanjang masa. Yang kelima, tidak disusun secara tematis tetapi menyatu dengan berbagai topik. Yang kedelapan, waktu dan cara turunnya. Diturunkan pada bulan Ramadan. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Yang kedua, pendapat ulama. Turun lengkap ke langit dunia pada Lailatul Qadar, lalu berangsur-angsur turun ke bumi. Yang kedua, turun ke langit dunia setiap tahun pada Lailatul Qadar. Yang ketiga, pertama kali turun pada malam Lailatul Qadar. Yang kesembilan, hikmah Al-Quran diturunkan secara bertahap. Pertama, menguatkan hati Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, menjawab tantangan kaum kafir. Yang ketiga, memudahkan hafalan dan pemahaman. Yang keempat, menyesuaikan dengan peristiwa dan kondisi umat. Yang kelima, menunjukkan kebijaksanaan Allah. Berikutnya yang ke-10, cara memahami dan mengamalkan Al-Quran. Metode memahami: terjemah, tafsir, tahlil, maudu'i, dan takwil. Langkah-langkah seorang muslim. Yang pertama, beriman kepada Al-Quran. Yang kedua, mempelajarinya. Yang ketiga, mengamalkannya. Yang keempat, mendakwahkannya. Al-Quran menjadi pedoman hidup, sumber hukum, moral, dan inspirasi ilmu pengetahuan serta teknologi. Sekian mungkin yang hanya bisa disampaikan oleh saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.